Masih dari kawasan Seiborok Medan 95.1 FM MNC Trijaya The Real News and Information. Mendengar Trijaya, kita lanjutkan kembali talkshow Trijaya Bisnis hasil kerjasama Radio MNC Trijaya, MNC Plekorasido dan iNews TV. Masih bersama Pak Meristika Valeri dan juga Pak Teguh Rizky Polem nih dari Bank Sumut Unit Syariah. Dan mendengar Trijaya, Anda masih bisa berinteraktif, masih kami tunggu interaktif Anda di 4567266 atau SMS dan WhatsApp di 081361093928. Nah, sejak kapan sih Bank Sumut ini akhirnya ditetapkan juga nih sebagai salah satu bank yang menjadi tempat untuk umat muslim ya, atau orang Indonesia untuk bisa melakukan wakaf nih? Oke, terima kasih Mbak Ami. Sebutan untuk bank yang boleh menerima wakaf uang tadi itu disebut sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Nah, jadi saya ulangi, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, disingkat LKSPWU. Siapa yang memberikan status ini? Yang memberikan status ini adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama dalam wakaf itu sebagai regulator, Mbak Ami. Nah, jadi sebagai regulator. Alhamdulillah Bank Sumut sudah menjadi status sebagai LKSPWU sejak tahun 2012. Oke. Namun memang kami aktifnya masih Bank Sumut ini di wakaf melalui uang yang tadi disebutkan. Belum ke wakaf uang, atau jadi belum bekerjasama dengan nazir untuk wakaf uangnya itu dikelola dan hasil kelolaan tadi itu yang disalurkan kepada mauquf alaih atau kepada penerima nilai manfaat tadi, nilai manfaat wakaf. Nah, tapi kalau untuk wakaf melalui uang, Bank Sumut sudah banyak membuka rekening, membantu terutama para panitia pembangunan masjid yang ada di sekitar wilayah kerja Bank Sumut, terutama bukan hanya di konvensional Mbak, bukan hanya di syariah Mbak, di konvensional juga sama. Oke, baik. Nah, ini kalau terkait dengan nasabah ataupun pewakif ya yang sudah mewakafkan uangnya melalui Bank Sumut, tentunya bagaimana nih mereka bisa melakukan tracking lah, atau istilahnya mengetahui lah laporan bahwasannya memang dana wakaf yang mereka berikan itu memang sudah disalurkan dan disalurkan kemana aja. Baik, para pendengar setia Trijaya FM, kalau kita berbicara bagaimana cara nasabah ataupun pewakif ya untuk mengetahui kemana sih uang kita itu didistribusikan, maka apabila kita mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 pasal 13, disebutkan salah satu fungsi nazir selain mengelola dan mengembangkan harta wakaf, maka ia diwajibkan untuk mengadministrasikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya. Oleh karena itu nanti nazir yang bekerja sama dengan Bank Sumut, dalam hal ini BWI dan Global Wakaf ya melalui ACT, tentunya nanti akan melaporkan kepada kita selaku lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang kemana saja nih uang ini didistribusikan, dan nantinya kita akan menguploadnya nih ya, dan mempostingnya di media sosial agar seluruh masyarakat tahu nih bahwasannya periode ini uangnya diwakafkan kemana, didistribusikan kemana, seperti itu Mbak. Oke, baik. Jadi tetap transparansinya Ada, kelihatan Mbak, jelas ya. Iya. Dan kelihatan nih kemana aja nih uang. Jadi masyarakat nggak usah ragu nih terkait kemana arahnya, karena nanti juga kita akan membuat proyek-proyek yang memang di awal masyarakat akan tahu kemana uangnya itu ditujukan, seperti itu. Oke, siap. Ini ada pertanyaan yang masuk dari Buyung di Martubung. Assalamualaikum Bapak. Kalau boleh tahu sudah berapa sih jumlah pewakif di Bank Sumut sekarang? Dan bagaimana kalau satu keluarga mau mewakafkan uangnya? Silahkan. Ini berarti kalau satu keluarga kolektifan lah ya. Silahkan. Terima kasih Pak Buyung atas pertanyaannya. Jadi memang ini proses dalam wakaf uang ini kita baru mulai ya, jadi baru mulai, dan ini adalah bentuk dari pre-launching kita. Memang kita belum dengan harapan, karena wakaf uang ini kita harapkannya itu adalah gaungnya itu masa jadi banyak gitu ya, karena kalau kita memasarkan wakaf ini door to door secara retail, maka tentunya dampaknya tidak optimal. Nah, jadi ini kita salah satunya ini adalah dengan memberikan edukasi melalui siaran radio, dengan nanti ada flyer-flyer, ada di sosial media. Setelah masyarakat
tergerak setelah masyarakat tahu bahwa Bank Sumut siap menerima wakaf uang. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita akan gebiarkan lagi melalui sarana yang lebih dapat diinformasikan kepada seluruh masyarakat, bahkan mungkin di Sumatera Utara, Mbak. Oke. Ya. Siap. Nah, ini kan kalau wakaf kan merupakan aset yang bernilai ya tentunya untuk pembangunan kehidupan masyarakat. Itu tadi untuk pemerataan kesejahteraan juga nih. Apa sih rencana ataupun target tentunya dari Bank Sumut sendiri untuk Sumatera Utara sendiri dalam wakaf dalam waktu dekat dan juga ke depannya nih? Ya, nanti ini Popon bakal tambahin juga ya, Siap. Mbak, ya. Nah, karena ini pertanyaannya sangat makro ya, Oke. sangat luas. Tentunya wakaf ini kita harapkan menjadi gaya hidup, lifestyle. Karena memang secara bisnis ini merupakan istilah lain dari crowdfunding. Yap. Nah, jadi tentunya dana itu akan dikelola oleh Bank Sumut secara jangka waktu yang panjang, memberikan kestabilan terhadap aset perbankan, kekuatan perbankan untuk menjalankan bisnisnya yaitu memberikan pembiayaan kepada yang mengajukan pembiayaan kepada unit usaha syariah pada khususnya. Nah, untuk pada masyarakat kita akan ikut andil memberikan bantuan langsung yang memang mungkin tidak memenuhi tahapan-tahapan yang birokrasi yang sulit. Contoh misalkan nanti Nazir akan memberikan proposal kepada kita. Nah, ini Bapak ada rencana kita membantu 10-100 anak murid yang memerlukan beasiswa. Tolong di grab potensi wakaf yang kemarin, mungkin kita akan pergi ke komunitas A, kita akan coba ke golongan yang mana gitu, kita akan pasarkan. Maka tadi saya bilang masa, kemudian mereka oke, mereka akan berwakaf, uang itu akan kita kelola, kita akan putar dalam bentuk pembiayaan dan akan produktif kembali kepada Nazir dalam bentuk bagi hasil. Maka langsung itu bagi hasil tersebut akan dimanfaatkan kepada mauquf alaih. Nah, mungkin Bang Popon ada. Silakan Pak Popon ini mengenai rencana dan juga target kedepannya ini untuk wakaf di Sumatera Utara ini akan seperti apa nih dari Bang Sumut sendiri? Jadi begini Mbak, kalau memang Allah berkehendak, insya Allah diperkirakan akhir Juli 2021 ini ya, kita akan melakukan sebuah peluncuran, sebuah gerakan yang kita sebut dengan Kawan Sumut. Kawan Sumut itu merupakan singkatan dari Gerakan Wakaf Uang Sumatera Utara. Jadi tujuannya adalah untuk mengajak semua pihak ya, para stakeholder di Sumatera Utara untuk bersama membangun dan mensejahterakan umat, khususnya masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Dan ini juga merupakan upaya Bank Sumut sebagai Agent of Regional Development ya, sebagai bank pembangunan daerah untuk menjadi motor penggerak nih, menjadi motor penggerak wakaf uang di Sumatera Utara. Seperti itu Mbak, kurang lebih Mbak. Baik, jadi itu tadi ya, bahwasannya wakaf ini bisa dilengkapi lagi dengan wakaf uang tadi, siapapun bisa berwakaf, saling membantu umat ya. Benar. Dan itu tadi pembangunan sosial, pembangunan daerahnya jalan, kemudian masyarakatnya dan Sumatera Utara bisa tentunya jadi lebih maju lagi ya. Insya Oke, baik. Nah, kalau ini kan kalau ngomongin juga Sumatera Utara cukup besar ya, cukup ramai nih penduduknya. Apa sih kalau misalnya yang menjadi sebuah tantangan juga ini untuk mungkin gerakan Kawan Sumut tadi? Nah, gerakan Kawan Sumut tadi ini seperti tadi yang disampaikan adalah gerakan wakaf uang Sumatera Utara. Kenapa kita sebut Kawan Sumut? Karena memang agak sedikit promosi Mbak. Di Instagram kami memanggil audiens kita Kawan Sumut. Oke, Kawan Sumut. Jadi ini supaya lebih akrab lagi. Jadi siapa dia, misalkan kita bilanglah sebuah perusahaan, kan karyawan Mbak. Nah, jadi agak-agak kena an-annya gitu. Nah, jadi kita datang nanti kita berikan teaser, artinya apa sih sebenarnya wakaf gitu. Mungkin nanti kita akan mengundang tokoh agama, kenapa tidak, bisa saja nanti menggerakkan. Ternyata rugi dong selama kita di dunia kok kita nggak pernah punya tabungan untuk masa depan kita, masa depan akhirat, artian masa depan abadi. Nanti dengan begitu maka akan lebih mudah lagi lama-lama menjadi lifestyle, menjadi
senang, dapatnya kalau tidak berwakaf rasanya kurang kurang ini gitu, kurang kurang enak gitu ya. Maka dengan itu harapan kita nanti kita bisa mendekati mungkin influencer, tokoh-tokoh anak muda ya kan, yang memang ingin punya niat yang sama untuk memajukan wakaf di Sumatera Utara. Karena memang ini bisa dikatakan kayak tadi ya, banyak pertanyaan bingung mengenai wakaf uang itu apa, karena biasanya orang taunya wakaf benda. Nah, jadi dengan mulainya wakaf uang ini, mari siapa saja, tidak perlu punya tanah dulu, tidak perlu punya benda dulu, cukup dengan 10.000 Anda bisa berwakaf. Oke, itu tadi poinnya ya. Siapapun bisa berwakaf, dan juga tadi disebut juga sama Pak Meris bahwasannya wakaf ini harus menjadi lifestyle nih untuk kita. Karena modal di akhirat nanti ya, menjadi sebuah amal nih untuk kita. Jadi Mbak, wakaf tunai itu wakaf zaman now, Mbak. Wakaf zaman Itu now kalau ya. Mbak. Wakaf zaman now nih kalau wakaf tunai. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas dan tanya nih kepada Pak Meris dan juga Pak Papon. Tapi waktu kita nih yang nggak mencukupi lagi karena sudah hampir 1 jam nih kita menemani pendengar terjadi sore hari ini. Tapi mungkin sebelum mengakhiri ada closing statement dari narasumber saya, mungkin satu-satu boleh kasih closing statementnya di sore hari ini. Ya, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Jaya FM yang telah mengundang kita, dan juga di dalam kesempatan ini kami mengucapkan selamat hari jadi kepada BWI, Mbak. Oke. BWI 14 ya, Mbak, ya. kemarin berulang tahun ke-14, jadi tanggal 13 Juli. Semoga nanti dengan kerjasama Bank Sumut sebagai LKSPU bersama Nazir yang saat ini memang masih dua, BWI Badan Wakaf Indonesia dan ACT melalui Global Wakaf, nanti kedepannya kita akan terus bekerja sama dengan Nazir yang profesional yang lain yang akan berusaha memajukan wakaf uang di Sumatera Utara. Kami akan bergerak bersama dan meminta untuk seluruh stakeholder di Sumatera Utara, stakeholder Bank Sumut, untuk sama-sama memajukan dan mensukseskan wakaf uang di Sumatera Utara yang memang merupakan program nasional juga gitu, Mbak Ami. Siap. Popon ada closing statement terakhir? Oke Mbak, mungkin sebuah petikan ya. Seorang murid bertanya kepada gurunya yang merupakan ahli ibadah, "Wahai guruku, siapakah manusia yang paling bahagia itu?" Lalu guru menjawab, "Manusia yang paling bahagia itu adalah manusia yang berhenti nafasnya namun tidak berhenti pahalanya." Oleh karena itu para pendengar Trijaya FM, jadilah orang yang berbahagia dengan senantiasa berwakaf melalui Bank Sumut tentunya, Mbak. Oke, amin. Seperti itu. Semoga kita menjadi manusia-manusia bahagia ya. Ya walaupun sudah Alhamdulillah, berhenti insyaallah. nafasnya, tetap jalan pahala dan juga amalnya. Dan mendengar Trijaya, demikian perbincangan kita dalam Tusuk Trijaya Bisnis sore hari ini. Pak Meris, terima kasih Terima kasih, Mbak Ami. sudah berbincang-bincang. Pak Paman, terima kasih Terima kasih, sudah Mbak. berbincang-bincang bersama kami sore hari ini. Sukses terus, sehat terus untuk kita semuanya, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga kita selalu sehat-sehat terus dan Amin ya sukses. rabbal alamin. Amin. Dan terima kasih juga Anda pendengar TJ sudah berinteraksi bersama kami di sore hari ini, dan terima kasih atas atensi dan perhatian Anda. Dari kawasan saya Barak Medan 95.1, saya Ami Maulid, dia produser acara Roni Siregar, pemandu teknis Hari Bagaskara, pamit undur diri, sampai jumpa dalam Trijaya Bisnis episode mendatang.